Kebijakan dikeluarkan sering menjadi sorotan publik, padahal ratusan triliunan dialokasikan APBN untuk pendidikan tanah air. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Akan diubah. Hal itu dilakukan karena pendidikan Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaningsih MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dwi Risa Mahmudah dengan NIM 2310067, Hanifah Saniah Lidinilah dengan NIM 230805, dan Tia Destriana Rahmat dengan NIM 2305350. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kebijakan dan inovasi TIK. Berikut ini topik pembahasan yang akan kami sampaikan. Konsep e-learning. Saat ini e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan maraknya implementasi e-learning di lembaga pendidikan. E-learning merupakan suatu jenis sistem pembelajaran yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar dengan menggunakan internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. E-learning adalah proses learning atau pembelajaran yang menggunakan juga memanfaatkan ICT sebagai tools yang dapat tersedia kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan, sehingga dapat mengatasi kendala ruang dan waktu. E-learning memberikan harapan baru sebagai alternatif solusi atas sebagian besar permasalahan pendidikan di Indonesia dengan fungsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik sebagai suplemen, komplement, atau substitusi atas kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Untuk menerapkan e-learning, minimal terdapat 3 komponen pembentuk, yaitu yang pertama, infrastruktur e-learning. Nah, ini dapat berupa personal komputer atau PC, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia. Yang kedua yaitu sistem dan aplikasi e-learning, yaitu sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional yang meliputi bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, sistem ujian, dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu konten e-learning, yaitu konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system. Konten dan bahan ajar ini bisa berbentuk multimedia based content atau text based content. E-learning memiliki fungsi terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Adapun fungsi e-learning tersebut adalah pertama, e-learning sebagai suplemen atau tambahan, yaitu apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Nah, dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Yang kedua yaitu e-learning sebagai komponen atau pelengkap, yaitu apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga yaitu e-learning sebagai substitusi atau pengganti, yaitu apabila e-learning dilakukan sebagai pengganti kegiatan belajar, misalnya dengan menggunakan model-model kegiatan pembelajaran, di mana terdapat 3 alternatif model yang dapat dipilih, yakni 1. Sepenuhnya secara tatap muka atau konvensional, kedua sebagai secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet, atau bahkan yang ketiga yaitu sepenuhnya melalui internet. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran melalui internet. Pengembangan pembelajaran melalui internet meliputi pemanfaatan teknologi berupa web, aplikasi, dan juga internet yang dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif, fleksibel, juga dapat diakses
kapan saja dan di mana saja. Berikut merupakan poin-poin utama terkait pengembangan pembelajaran internet. Internet dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan peserta didik, dengan guru membimbing peserta didik untuk memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran. Ada beberapa model pengembangan pembelajaran melalui internet, contohnya itu seperti webcourse yang memanfaatkan internet untuk menyampaikan materi secara online. Media pembelajaran berbasis internet ini dapat membantu mengukur peserta didik secara real time, mengembangkan keterampilan teknologi peserta didik, mendukung pembelajaran seumur hidup, juga dapat mengatasi keterbatasan dari akses pendidikan, serta dapat mengurangi biaya pendidikan. Pengembangan pembelajaran berbasis internet ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang efektif, efisien, dan inklusif dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai media utama. Berikut contoh pengembangan pembelajaran berbasis internet yang diciptakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, yaitu ada aplikasi Rumah Belajar. Aplikasi Rumah Belajar ini dapat diakses oleh peserta didik sekolah dasar yang dapat membantu belajar online dengan video-video pembelajaran di dalamnya, kemudian latihan-latihan soal di dalamnya, serta terdapat buku digital di dalamnya. Aplikasi Rumah Belajar ini didesain gratis untuk membantu pembelajaran berbasis internet peserta didik sekolah dasar. Aplikasi Rumah Belajar ini juga dapat diakses di HP atau di komputer serta laptop. Selanjutnya ada contoh kebijakan dan inovasi TIK pada sekolah dasar atau SD. Untuk mendukung transformasi pendidikan, banyak sekolah dasar mulai menerapkan kebijakan berbasis TIK. Beberapa di antaranya adalah implementasi kurikulum merdeka berbasis digital, kedua, penguatan literasi digital sejak dini, ketiga, ada penggunaan platform pembelajaran seperti Google Classroom. Kebijakan ini bertujuan untuk membiasakan siswa dan guru beradaptasi dengan teknologi serta mendukung proses belajar yang lebih fleksibel dan efektif. Selain kebijakan, berbagai inovasi TIK juga mulai diterapkan di sekolah dasar. Contohnya, pertama, kelas interaktif dengan smartboard atau proyektor digital. Kedua, akses ke aplikasi belajar seperti Rumah Belajar atau Kelas Pintar. Ketiga, ada sistem absensi digital yang terhubung ke orang tua. Dan keempat, ada video pembelajaran serta kuis digital buatan guru sendiri. Penerapan kebijakan dan inovasi TIK ini membawa banyak manfaat. Siswa menjadi lebih aktif, guru lebih kreatif, dan orang tua lebih mudah memantau perkembangan anak. Semoga ke depan transformasi digital di tingkat sekolah dasar dapat terus berkembang dan merata di seluruh Indonesia. Ketiga, penggunaan Google Classroom dan Zoom saat pandemi. Saat sekolah ditutup karena COVID-19, anak-anak belajar dari rumah lewat Zoom dan Google Classroom. Walaupun sulit, ini membantu agar anak-anak tetap bisa belajar meskipun tidak di sekolah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.